Pemirsa, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, nilai budaya dan adat istiadat suku harus terus dipertahankan. Da onda fini dia temu mara onda bidan tanah menaya sunu bugda temu wa semua desa seratu berata tirona onda kita tia jena mambona nemna karo terata tau yarse kote nodo kote moto kote limbu kote data atas simanda nemanda dati Dota mengkasih jendera, media jeneng tanah pun salungan ternamana. Dan itu kau beli nebonda, dan semua. Dan itu kau beli nakaya. Upacara pelantikan atau tanah itu teman. Upacara penobatan bersama nama kaya. Dan nanti kami minta semua para pekerja yang ingin menyaksikan, hadir dan melihat bagaimana prosesi pelantikan, prosesi penobatan keodapian kampung Terong Yawari akan terjadi pada pagi hari ini. Oleh dan sebab itu, kami mohon dengan hormat kepada seluruh komponen masyarakat, baik tamu, baik masyarakat tempat, datang pagi hari ini untuk menyaksikan prosesi ini. Salah satunya adat istiadat Papua yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai etnis suku dengan berbagai budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut. Di antaranya suku Sentani Kabupaten Jayapura memiliki nilai budaya adat istiadat yang hampir terlupakan. Salah satunya penobatan atau pengukuhan Ondo Afi. Ondo Afi adalah pemegang garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalah anak laki-laki sulung Ondo Afi sebelumnya. Ini keraa so keraa umbemo urumana atumana awali tu ikene unayara waikiana sokiana jawai kena darah surowai kena darah kena mainum kena darah Ondo Afi tong kemewa. Jabatan tersebut didasarkan pada prinsip primogenitur patrilineal dengan implikasi kedudukan pemimpin atau kepada di atas bersifat pewarisan atau ascribed status. Saudiana atau imanana. Detera Ondo Afi nana ido danapa. Syawai, Syakawai, or Musrai. Syakawai, dia temu Yosunda. Asal-sawina pengakuan. Mau tumbonda, betul mau tumbonda. Ya. Kenambe sanung, kenambung sanung, ape kopiang, siani baik, betul,
Seorang Ondo Afi adalah pemimpin yang otonom dalam adat. Pemimpin tunggal yang dibatasi sejauh wilayah hukum adatnya. Betul pokok. Betul pokok. Ada nama terima dana. Nama terima dana. Sakawai. Dalam pengukuhan atau penobatan Ondo Afi suku Sentani saat ini jarang dilakukan, lain dengan upacara lainnya seperti pembayaran mas kawin. Dalam penobatan seorang Ondo Afi harus dilihat sistem keamanan di kampung terkait kenyamanan serta kondisi fisik sang Ondo Afi, yakni sehat, selain didukung materi untuk prosesi serta tatanan yang ada dan budaya. Kita kajong Sulawa. Anariyawa. Sakawai. Dah nama tikawan. Wah betul untuk kau. Nama mengatupaya. Nama batai. Wah yang nama mengatupaya. Nama batai. Nama. Bahkan penobatan kepala suku menjadi kultur dan religi yang tertinggi, diiringi doa-doa khusus serta upacara khusus, sehingga kegiatan penobatan Ondo Afi seakan terlupakan. Namun tidak demikian bagi sang Ondo Afi Janjap Ormuserai yang akrab disapa CCO, secara resmi dikukuhkan sebagai Ondo Afi besar Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura beberapa waktu yang lalu. Dalam pengukuhan Ondo Afi tersebut dilakukan pukul 5 waktu Indonesia Timur atau sebelum matahari terbit. Pengukuhan tersebut dilakukan di depan pintu rumah adat. Bahkan jelang subuh sebelum pengukuhan, tanda-tanda alam mulai nampak, mulai dari langit yang memerah, serta tanda-tanda alam lainnya mulai terlihat. Dalam pengukuhan atau penobatan Ondo Afi dilakukan oleh salah satu tokoh adat yang turut disaksikan 14 Ondo Afi perwakilan dari daerah pesisir termasuk masyarakat di kampung itu. Dalam pengukuhan ditandai dengan pemakaian mahkota burung cendrawasih kepada Ondo Afi Yongsu Desoyo Janjap Ormuserai, didampingi istrinya, dipakaikan noken yang berisikan sendok dari tulang wam sebagai pertanda bahwa nantinya rumah sang Ondo Afi terbuka bagi siapa saja. Selanjutnya prosesi pendoaan untuk bahan makanan dan memateraikan penobatan dengan darah wam. Prosesi penobatan ini untuk masa sekarang ini sudah jadi langka karena upacara ini jarang dilakukan. Kalau dulu di masa orang tua itu juga pun jarang, langka betul dilakukan. Jadi
Kalau pembayaran mas kawin dengan prosesi semacam ini, itu hal yang biasa. Hampir setiap tahun, mungkin bulan itu. Tapi kalau penobatan Ondo Afi, itu sangat terkait dengan, pertama, sistem atau situasi keamanan di kampung yang bersangkutan. Keadaannya aman, iya itu dilaksanakan. Kemudian nyaman, kemudian Ondo Afinya sehat, ada persiapan-persiapan yang lain, materi dan mungkin juga hal-hal pendukung yang lain. Sehingga saya bilang itu, prosesi ini prosesi yang paling langka. Kemudian dalam tatanan adat dan budaya orang Tanah Merah, penobatan Ondo Afi itu prosesi adat yang dia punya nilai kultur religius tingkatan tinggi, tingkat paling tinggi. Selain itu terhadap upacara lain yang setinggi nilainya dengan penobatan ini. Karena nanti di penobatan itu biasanya ada doa-doa khusus, ya, ada upacara khusus, ada waktu khusus, ada tata cara khusus. Nah kalau tata cara khusus ini, itu mulai dari mempersiapkan itu sangat spesial. Makanan mentah, bahan makanan ya, bahan natural, itu hasil-hasil kebun biasanya. Itu harus ada. Seperti tadi kita lihat gitu. Kemudian mohon maaf, ini babi itu menjadi tradisi dalam budaya kita. Jadi babi itu selalu harus ada juga. Harus ada karena dia adalah pemberi warna dan pembeli bobot yang terbaik terhadap pelaksanaan ini. Kemudian Ondo Afi sendiri, calon Ondo Afi sendiri, mental fisiknya itu bagus, harus. Sehingga bobot dari acara ini juga menunjukkan bahwa Ondonya badan bagus, sehat, secara fisik, secara mental gitu. Nah ini hal-halnya itu. Sehingga dalam proses mempersiapkan itu butuh waktu panjang, jadi bisa sampai 1 tahun, beberapa bulan sampai 1 tahun lebih gitu. Iya, karena ini acara endingnya adalah sukaria, pesta pora, makan. Ya orang makan sampai sepuas-puasnya. Ini makanan aja kita hitung-hitung, konversi dengan uang. Belum lagi pinang, rokok dan seterusnya yang bahan-bahan kontak gitu. Itu dia mengalir dan kadang-kadang tidak dihitung berapa yang dikorbankan. Kemudian hal yang ini lagi yang paling penting adalah keterlibatan informasi ini di jalan dulu kepada para Ondo Afi tetangga dari kampung-kampung bertetangga itu, karena dukungan secara fisik kehadiran para Ondo ke situ itu sangat penting sekali. Kalau Don terhadir, ini acara apa begitu orang bisa bertanya. Orang tanya ini acara apa nih? Penobatan Ondo Afi kok tidak dihadiri oleh para pejabat yang selevel di kampung-kampung lain. Nah, oleh sebab itu pemberitahuan dalam tradisi itu biasanya orang kirim pinang. Pinang 1 oki itu dipotong-potong gitu tangkainya. Nah, kalau datang ke rumah Ondo di kampung sebelah itu ada 1 tangkai pinang diantar oleh pembawa pesan khusus. Itu orang sudah tahu ini pasti ada sesuatu yang lebih penting. Makanya ada pesan semacam ini datang dengan orang yang khusus dengan simbol. Ondo Afi Yongsu Desoyo Yanyap Ormusrai menggantikan Ondo Afi sebelumnya, Betawai Set Ormusrai yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Markus Ormusrai, salah satu tokoh adat setempat, mengatakan, Yanyap Ormusrai dikukuhkan sebagai Ondo Afi besar kampung Yongsu Desoyo. Selain karena secara aturan, berdasarkan garis keturunan mengemban
jabatan adat sebagai Ondo Afi. Namun yang paling penting, yang bersangkutan sudah sangat layak untuk dikukuhkan sebagai Ondo Afi. Pengukuhan Yan Yap Ormusrai sebagai Ondo Afi besar Kampung Yongsu Desoyo sebelumnya sudah disetujui oleh semua tokoh adat dan penjaga hukum adat. Bahkan prosesnya sudah berlangsung sesaat setelah Ondo Afi sebelumnya meninggal dunia. Di mana tahapannya setelah Ondo Afi meninggal dan belum dikuburkan, namanya disebut di depan jenazah untuk menggantikan Ondo Afi lama sebagai Ondo Afi selanjutnya. Beliau Bapak Yan Yap Ormusrai yang dilantik sebagai Ondo Afi dalam karantina kan bersama dengan ibu. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dalam kurun waktu 2 hari dengan 4 jam berturut itu dilakukan pembinaan hukum. Jadi di karantinakan itu diberikan bimbingan peraturan hukum adat, diberikan bimbingan peran hukum adat, diberikan petunjuk adat. Dengan demikian dari tahap 1, tahap 2 yang diberikan adalah bagaimana struktur. Beliau harus memberikan pemahaman struktur dalam pembinaan. Yang kedua, hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, yang keempat, hukum dan ekonomi. Untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tata cara hukum ini diberikan. Setelah itu dihadiri oleh 8 Ondo Afi yang mendapat undangan. Menghadiri pertemuan ini selama 3 hari, mendukung, menyupport, menseleksi secara ketat, dan seluruh Ondo Afi dari timur sampai ke barat yang menghadiri pertemuan proses ini. Mereka sama-sama memberikan briefing, memberikan arahan hukum kepada yang baru, dan dirasakan sudah bisa masuk kepada acara tahap ketiga. Acara tahap ketiga adalah memberikan hak ekonomi. Maka berakhirlah sudah Memberikan hak ekonomi dengan simbol menyuguhkan, memberikan makanan, memberikan makanan langsung disuguhkan. Jadi penjaga hukum adat membawa makanan menjadi simbol. Seluruh ekonomi di dalam wilayah adat, potensi sumber daya alam, semuanya itu haknya secara penuh dikasih kepada beliau. Setelah itu masuk pada proses kedua, ketiga adalah pelantikan. Pada proses ketiga, maka Bapak Ondo semuanya dari Ormus sampai di Yokari yang perwakilan hadir di sini. Mereka menilai dari tahapan karantina dan bimbingan hukum sudah memenuhi syarat. Maka beliau ditetapkan berhak untuk dilantik dan memakai lambang keondoafian, lambang kebesaran. Nah, dengan demikian maka kita masuk dalam proses yang ketiga adalah pelantikan Ondo Afi. Jadi semua disaksikan pelantikan itu memenuhi syarat dan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan hukum adat, yaitu subuh pagi. Kami telah melaksanakannya pada waktu subuh pagi, di mana peran langsung diambil oleh penjaga hukum adat yang disebut Sing Yang Krena. Sing Yang Krena adalah penasihat hukum. Dia berhak untuk menasihati hukum, dia berhak menasihati dan meluruskan aturan-aturan itu. Selaku Ketua Dewan Adat Suku Wilayah Yewena Yongsu, Yohanes Mentah Nawai menyampaikan, sebelum dinobatkan biasanya Ondo Afi secara fisik dan mental dipersiapkan, mulai dari karakter di dalam sebuah rumah adat,
dan dengan dukungan dari seluruh bapak-bapak Ondowafi, kepala suku dan seluruh masyarakat adat di kampung Yongsu Desoyo. Kiranya dengan penobatan hari ini menjadi tanggung jawab besar. Dengan penobatan hari ini maka saya siap untuk melaksanakan seluruh hukum dan peraturan adat yang berlaku di kampung Yongsu Desoyo. Saya siap kiranya dengan penobatan hari ini Allah Pencipta akan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ondowafi yang sudah berkenan hadir meninggalkan tugas dan kesibukan pada prosesi hari ini. Di samping kehadiran atau keterlibatan Ondowafi tetangga menjadi hal penting sebagai satu simbol perangkat kerja keondowafian dan kekompakan sekaligus kebersamaan yang memiliki nilai kultur religius yang sangat tinggi. Selain ditempa dan dibina oleh beberapa tokoh adat, sebagaimana peran Ondowafi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tatanan hidup masyarakat adat. Selanjutnya dengan penobatan dan pengukuhan Ondowafi, hak ekonomi dan hak jabatannya sudah dilakukan secara penuh. Dalam prosesi penobatan Ondowafi, seluruh komunitas disatukan menjadi satu kesatuan, sekaligus sebagai bentuk kehormatan, ikut menyaksikan sebuah prosesi penobatan seorang Ondowafi yang saat ini jarang sekali dilakukan, sekaligus menjadi satu upaya pelestarian budaya yang hampir terlupakan. Melalui prosesi penobatan ini menjadi satu peristiwa untuk mengangkat jati diri. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa negara mengakui pemerintahan lokal di wilayah masing-masing. Dalam prosesi penobatan Ondowafi Yongsu Desoyo, turut pula disaksikan 5 dewan adat suku wilayah Yoliani, Tebra, Yona Yongsu, Revenerara, dan Obi Numbai. Saya selaku Ketua Dewan Adat Suku untuk wilayah wilayah suku ini, suku Yona Yongsu, dalam satu komunitas konsonan bahasa begitu, jadi disatukan jadi satu suku. Dengan hari ini saya mendapat suatu penghormatan, diundang datang untuk menyaksikan sebuah prosesi penobatan dari seorang Ondowafi. Ini yang kami selalu serukan dan kami angkat, serta baru kemarin lantik pemuda adat itu, tujuannya mereka bersama-sama kami melihat dan mengamalkan begitu peristiwa ini serta melakukannya. Itu yang dimaksud dengan mengangkat kembali jati diri kami sesuai dengan visi misi Bapak Bupati menjawab maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu. Jadi negara mengakui pemerintahan lokal di masing-masing wilayah Nusantara ini, termasuk khususnya kami di Papua. Dan hari ini terjadi sebuah penobatan. Ini sesuatu yang sudah langka. Di
zaman Bapak di atas Tete itu terjadi peristiwa serupa ini. Dan dalam kurung waktu sudah cukup lama, sekitar 50 tahunan kurang lebih, baru hari ini terjadi prosesi pelantikan ini. Ini sesuatu yang sangat sakral dan luar biasa. Kami mengharapkan pemuda yang kami lantik selaku tulang punggung dari adat itu, penerus itu, mereka banyak mengikuti acara-acara seperti ini yang tadi saya maksud itu. Dengan sendirinya mereka memiliki adat yang sudah lama itu tersisih dan tak terabaikan di atas hak-hak dasar masing-masing suku ini. Sehingga apa yang tadi dilakukan saya sangat mendukung, mengapresiasi dengan satu prosesi yang berlangsung resmi. Bapak Ormus Rai dinobatkan sebagai pendoapi, khususnya di kampung ini, dan disaksikan oleh kami semua. Maka di mana saja kami ketemu menyampaikan salam pendoapi itu. Pada akhirnya melalui penobatan atau pengukuhan Mondoafi Yongsu Desoyo Yanjap Ormus Rai yang saat ini jarang dilakukan, menjadi satu tradisi pelestarian budaya di Papua sehingga tetap terjaga.